Bapak-bapak anggota Badan Legislatif yang saya hormati dan saya muliakan. Dan saya banggakan. Bapak Dirjen Kebudayaan beserta seluruh jajarannya. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, yang muliakan Bapak Pimpinan Badan Legislatif, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Badan Legislatif yang tidak bosan-bosan menampung aspirasi masyarakat. Ya. Sebenarnya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berbudaya. Bangsa Indonesia itu terdiri dari kumpulan komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat ada di desa, di kampung, di mana-mana di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau kita setuju, bersepakat, maka bangsa ini adalah hasil kesepakatan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, Pak. Yang mendirikan bangsa ini, Pak. Masyarakat yang disebut masyarakat adat. Di BPU PKI atau jauh sebelumnya, 1928, Sumpah Pemuda, itu juga Persatuan Kesepakatan Komunitas Masyarakat Adat. Yang berasal dari berbagai suku bangsa di seluruh Indonesia. Mereka adalah perwakilan masyarakat adat. Pernyataan Kemerdekaan 1945, Badan Usaha Persiapan BPU PKI juga adalah perwakilan masyarakat adat. Mereka yang dirikan. Nah, pertanyaannya apakah sampai lebih dari hampir 80 tahun Indonesia merdeka ini, mereka yang pernah dirikan ini sudah diberi tempat khusus atau sudah diakui oleh negara atau tidak? Karena sejauh yang saya tahu, namanya Bhinneka Tunggal Ika itu, Pak. Bhinneka Tunggal Ika itu salah satu komunitasnya adalah masyarakat adat. Makanya dia disebut Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bayangan imajinasi pendiri bangsa, Bhinneka Tunggal Ika itu dikonstruksi dari apa yang oleh Van Vollenhoven sebut 17 masyarakat adat Nusantara. Karena imajinasi itulah mereka rumuskan yang namanya, oh berarti bangsa kita ini kumpulan dari 17 masyarakat Nusantara. Tapi sekarang sampai hari ini ada nggak undang-undang masyarakat adat? Pertanyaan saya, ada nggak kelompok yang pernah mendirikan bangsa ini diakui oleh negara Republik Indonesia? Ya, itu problem paling utama, Pak. Oleh karena itu, anggota DPR periode hari ini saya acungi jempol. Bila perlu 10 jari, Pak. Mari kita tepuk tangan sekali lagi. Kalau Bapak bisa benar-benar menghadirkan undang-undang ini, Bapak akan dikenang dalam sejarah, Pak. Yang doakan Bapak Ibu sekalian, ya Badan Legislatif dan DPR RI sekarang ini adalah seluruh komunitas masyarakat Indonesia yang ada di se-Nusantara ini, Pak. Jadi saya benar-benar apresiasi. Saya ingin sampaikan 12 menit ya, sekarang sudah 2 menit, tinggal 10 menit, Pak. Ya. Jadi saya gambarkan dulu ya, pemerintah Indonesia saat ini sedang dalam proses merumuskan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat ya. Meskipun pengakuan terhadap masyarakat adat telah ditegaskan pada tingkat konstitusi, kerangka hukum yang ada masih terfragmentasi dan tidak sinkron ya.
perbedaan istilah, definisi, prosedur, kelembagaan, keluaran kebijakan menimbulkan inkonsistensi dan kesenjangan. Ya. Regulasi yang berlaku seringkali lebih menekankan pada proses politik dibandingkan langkah-langkah administratif, sehingga mekanisme pengakuan menjadi berjenjang dan panjang. Dimulai dari pemerintah daerah hingga kementerian lembaga. Padahal yang saat ini mendesak adalah sistem yang koheren untuk pendaftaran dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Ya. Ini oleh karena itulah yang melandasi kenapa ketika komunitas masyarakat adat meminta Kementerian HAM untuk ikut mendorong, memfasilitasi, menyiapkan berbagai bahan, maka kami sebagai kementerian yang diberikan amanat pasal 28 ayat 4, pasal 28 huruf J, Undang-Undang 39, kemudian Perpres 156 yang berikan kewenangan kepada Kementerian HAM. Setiap tahun pusat dan daerah memproduksi berbagai peraturan perundang-undangan berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM. Kami harus berdasarkan amanat Perpres dan berbagai peraturan yang memerintahkan Kementerian HAM, maka mau tidak mau kami harus menampung dan menerima. Oleh karena itulah, selaras dengan pandangan itu, kami terima kasih karena DPR mengundang kami. Dan DPR mengundang kami adalah lembaga yang paling tepat untuk menyampaikan dan menyuarakan apa yang dialami oleh masyarakat adat. Sebagai bahan kami sudah sampaikan draft. Jadi saya tidak terlalu penting menjelaskan draft karena draftnya saya sudah sampaikan kepada pimpinan Badan Legislatif. Boleh baca draft yang agak komprehensif dan lengkap. Tapi secara singkatnya begini, ya. Secara singkatnya masyarakat Indonesia itu terdiri dari ada 3 kelompok. Satu itu adalah paguyuban, satu itu patembayan. Paguyuban itu guyub berasal dari satu etnotipus yang sama, pertalian darah yang sama. Paguyuban atau guyub yang disebut oleh Ferdinand Tonies. Jadi kelompok yang satu darah kayak seperti orang Bali itu adalah paguyuban. Orang Jawa itu paguyuban. Ya, orang Batak paguyuban, orang Papua itu paguyuban. Itu disebut oleh Ferdinand Tonies adalah Gemeenschap, pertalian darah yang sama. Jadi bangsa Indonesia ini, mereka ini ada. Mereka juga adalah masyarakat adat. Tapi ada juga kelompok masyarakat adat yang lain yang oleh Ferdinand Tonies itu adalah patembayan, Gesellschaft, yaitu komunitas sosial yang didirikan karena ada kepentingan yang sama. Ini juga faktanya ada. Jadi berbagai, meskipun mereka, contoh di Kalimantan Timur, kelompok masyarakat Pulau Jawa di Kalimantan Timur, itu adalah patembayan. Komunitas masyarakat Papua di Jakarta itu patembayan. Karena Papua terdiri dari 250. Atau komunitas masyarakat Sumatera Utara di Jakarta. Kan Sumatera Utara ada Daily, ada Batak Toba, Batak Karo. Tapi ketika di Jakarta mereka membentuk satu komunitas namanya Sumatera Utara. Itu yang disebut patembayan oleh Ferdinand Tonies. Ya, atau disebut itu Gesellschaft namanya. Tapi dari kedua masyarakat yang ada di Nusantara ini, ada lagi satu komunitas namanya terbayang. Imaginate communities. Jadi imaginate communities. Mereka ini, komunitas terbayang ini adalah mereka yang disebut
asal-usulnya kita tidak bisa tahu, berasal dari mana juga kita tidak bisa tahu, tidak tergambar. Tapi mereka juga mengatakan diri sebagai komunitas masyarakat adat. Contoh Cibeng, Cina Benteng. Kalau Cina Benteng ini, mereka ini dari asal-usul nenek moyangnya di mana? Tapi mereka adalah pemilik tanah di lokasi yang dia huni. Mereka adalah tuan tanah di lokasi yang mereka huni. Itu namanya komunitas terbayang. Atau oleh karena itulah, kalau yang mau ingin menampung dalam undang-undang ini adalah apakah paguyuban, guyub, apakah patembayan, atau komunitas terbayang. Ini harus menjadi pandangan untuk merumuskan menampung ruang lingkup yang disebut masyarakat adat tersebut. Ya, saya pikir ini gambaran ini saya harus sampaikan karena nanti ujung-ujungnya saya sudah pelajari. Saya pernah nangani 2013 di NTT Pak, di Manggarai, namanya Lante, Robek, Sirise, Satarteu, daerah-daerah di Manggarai. Gara-gara tambang mangan. Di sana itu ada namanya istilahnya gendang one lingkopea, masyarakat adat. Ketika saya datang ke satu kawasan yang ada lokasi tambang mangan, tiba-tiba tempat huniannya nggak ada, tapi masyarakat adatnya ada. Saya bilang, kamu kampungnya di mana? Ya kami orang asli sini Pak. Saya tetua adatnya. Setelah saya punya usut Pak, masyarakat adat itu dibentuk oleh bupati Pak. Karang-karang Pak. Ini yang saya bilang. Maka sebutan siapa itu masyarakat adat itu harus tahu Pak. Jangan sampai kelompok terbayang itu juga disebut masyarakat adat. Atau kelompok paguyuban atau geselskap itu disebut masyarakat adat. Atau yang kalau paguyuban atau gemenskap udah pasti masyarakat adat. Tapi patembayan atau geselskap dengan kelompok yang terbayang itu belum tentu disebut masyarakat adat. Tapi ketika negara intervensi dan menjustifikasi legalisasi mereka sebagai kelompok masyarakat adat, maka di situ akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pikir ini gambaran pertama yang saya perlu sampaikan. Kemudian selanjutnya inti saja ya. Atau tergantung pertanyaan. Ya, silakan Pak, silakan. Oke. Jadi dari sisi definisi masyarakat adat adalah sekelompok orang yang sebagian atau seluruhnya memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, berdasarkan ikatan asal usul, leluhur, dan atau kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah adat, dan memiliki sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Masyarakat adat terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat adat tradisional. Itu usulan kami, pasal 1 angka 1 draft RUU Masyarakat Adat. Jadi kami lebih menekankan bahwa masyarakat adat terdiri sebutan, lebih menyampaikan supaya undang-undang ini seharusnya adalah undang-undang masyarakat adat, di mana di dalamnya terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Kemudian pasti ada pertanyaan. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disebut masyarakat hukum adat. Ya, ini ada historisnya Pak. Penyusunan Undang-Undang Dasar 45 yang tadi secara sosial, kenapa bangsa ini diinspirasi oleh Van Vollenhoven pada saat itu. Istilah masyarakat hukum adat yang dimunculkan dalam Undang-Undang Dasar 45 juga dipengaruhi oleh Van Vollenhoven Pak. Jadi Bapak kita jangan salah Pak. Pada saat itu undang-undang Belanda itu mendominasi kita.
Sehingga rumusan Undang-Undang Dasar 45 itu dipengaruhi oleh ilmuwan-ilmuwan Belanda. Nah, kemudian oleh karena itu, tapi fakta hari ini kita sudah umur hampir 80 tahun. Ya. Karena itu kami mengusulkan undang-undang ini adalah sebaiknya undang-undang masyarakat adat. Kemudian permasalahan sosial dan hukum. Permasalahan sosial, tidak adanya perlindungan hukum yang efektif. Yang pertama dulu, sebelum ini saya tambahkan lagi bahwa tidak ada pengakuan yang efektif. Jangankan kita bicara efektif, Pak. Pengakuan aja nggak ada. Sampai 80 tahun yang tadi saya pertama pengantar saya sampaikan. Umur 80 tahun Republik Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat sangat minim. Saya mendengar, membaca tadi media sosial, ada di yang nyusun naskah proklamasi itu siapa? Sayuti Melik ya. Cucunya Pak menderita di Bekasi Pak. Hari ini. Sama juga Pak, masyarakat adat yang ikut andil Sumpah Pemuda dan 1945 hari ini juga menderita Pak. Karena negara belum pernah mengakui mereka. Itu. Untuk itulah DPR sekarang sudah serius. Mohon agar diseriuskan undang-undang ini. Dan harus jadi legasi. Bila perlu bapak-bapak anggota DPR yang hadir di sini. Badan legislatif. Dibikin monumen di seluruh Nusantara. Terutama monumen di masyarakat adat. Sebagai pahlawan. Sayuti Melik cucunya menderita. Masyarakat adat juga menderita hari ini. Apa bangsa apa yang tidak pernah bisa mengakui jasa-jasa dan kehormatan. Maaf Pak, saya menteri tapi saya nggak apa-apa. Saya tetap aktivis Pak. Yang gini. Nggak masalah Bos. Ya, Pak Prabowo juga suka dengan gaya saya. Egaliter kita. Jadi kita jangan pernah mengabaikan komunitas masyarakat adat. Ya, untuk itu, tapi ini saya sambil apresiasi Bapak-bapak sekalian ya, Badan Legislatif ya. Maksudnya yang periode sekarang ini. Yang tadi saya meledak-ledak itu yang periode lama yang saya kritik. Ya. Cocok ya? Cocok ya? Dan ini kebetulan rekan saya semua nih anggota Badan Legislatif di Komisi 13 ini loh. Ya, itu yang pertama permasalahan sosial ya, tidak adanya perlindungan hukum yang efektif dan pengakuan. Yang kedua konflik akibat ketidakpastian hak, kemiskinan, marginalisasi dan kriminalisasi, keberagaman satuan sosial dalam masyarakat yang tidak dapat disederhanakan dalam kebijakan publik. Permasalahan hukum, regulasi sektoral dengan perbedaan nomenklatur dan pendekatan, pengakuan bersyarat yang bersifat membatasi dan menghambat perlindungan, prosedur pengakuan yang rumit, mahal dan melibatkan. Jadi, Pak, semua undang-undang yang mengatur tentang tanah, air di bangsa ini, hutan di bangsa ini, Pak, mengkerangkan dan mengkerdilkan masyarakat adat. Kalau kita bicara tentang undang-undang kehutanan, Pak, hak-hak masyarakat adat di mana? Dikerdilkan. Kita bicara tentang undang-undang agraria nasional. Hak masyarakat adat diabaikan, Pak. Oleh karena itu berbagai undang-undang yang mengatur tentang sumber daya di Republik, utamanya dalam pengelolaan sumber daya kawasan di Republik ini adalah yang ikut memberi kontribusi besar dalam meniadakan masyarakat adat di Republik Indonesia. Oleh karena itu, tapi saya ada usulan mediocre Pak, agak sedikit tidak, supaya tidak salah Pak. Undang-undang masyarakat adat yang dirancang sekarang ini diusahakan supaya
diteliti secara baik-baik terkait dengan undang-undang kehutanan. Supaya jangan sampai undang-undang kehutanan yang mengatur tentang aspek-aspek kelestarian dan perlindungan kehutanan, tata kelola kehutanan, tidak bertabrakan dengan masyarakat adat. Satu juga soal agraria. Tolong juga diteliti supaya tidak bertabrakan dengan masyarakat adat. Ini salah satu kelemahan anggota DPR yang lama, Pak. Itu tidak berarti Bang Sudin ya, maaf ya, kan Bapak udah 5 tahun ya, 6 tahun. Ini tidak kritik Bapak ya, Pak. Jadi gini, ada kementerian lembaga dan pemerintah pada periode-periode sebelumnya, Pak. Kenapa mereka tidak mau mendorong undang-undang masyarakat adat? Karena dianggap bertabrakan dengan kepentingan bisnis, kepentingan kehutanan, kepentingan agraria. Oleh karena itu kita tidak usah membenturkan. Tidak usah benturkan. Cara membenturkan tuh nggak usah. Kami ini Natalius Piga ini biasa tangani kasus puluhan ribu tangani. Saya suka membenturkan orang. Udahlah, lebih baik tidak usah, kita tidak pandai untuk menyelesaikan. Kalau pandai membenturkan harus pandai juga menyelesaikan. Jadi undang-undang ini tidak boleh benturkan. Pasal-pasal tertentu tidak boleh benturkan dengan undang-undang kehutanan. Pasal tertentu tidak boleh benturkan dengan undang-undang agraria. Tapi dihubungkan mana yang cocok. Cari ilmu cocokologi, Pak. Supaya tidak perlu berantem. Karena kita tidak mau kementerian, kalau saya di sini Menteri Kehutanan, saya pasti bahasa saya bukan begini lagi, Pak. Berubah, Pak. Saya akan bilang, oh dia sudah atur begini. Atau saya Menteri Agraria, bahasa saya tidak begini. Bahasa saya adalah antagonis. Pasti. Tapi saya mengusulkan cari pasal yang tidak membenturkan tapi menselaraskan, saling menyempurnakan. Dengan demikian Kementerian Kehutanan, Kementerian Perikanan, Kelautan, Kementerian Agraria tidak defensif terhadap ini. Dan saya minta kementerian lembaga ini harus berjiwa besar untuk mengakui masyarakat adat. Artinya cari jalan keluar supaya tidak boleh benturkan pasal-pasal terkait sumber daya kita atau kehutanan atau pertanian, supaya cari pasal yang sedikit bisa membantu. Bapak-bapak kan ilmuwan, Pak. Saya tahu doktor semua di sini. Ya, sebagian 80, hampir semua saya kenal. Ilmu kuliah di mana aja saya udah tahu kok, Pak. Bapak kan pintar semua, dihubungkan aja. Kalau benturkan, Pak, ini undang-undang batal lagi, Pak. Jadi ya ini kita berlagak seperti aktivis ini, Pak ya. Ya mau tidak mau saya harus ngomong karena ini di parlemen. Ya. Saya pikir satu persatu saya tidak perlu perkembangan RUU masyarakat adat, sudah Bapak sendiri yang nyusunnya, saya sudah tahu. Tidak terlalu penting. Substansi RUU masyarakat adat juga kita sudah sampaikan secara panjang lebar, mulai dari definisi masyarakat adat, Komnas Masyarakat Adat. Gini, saya harus sampaikan. Orang pasti berpikir Komnas Masyarakat Adat itu apa? Karena ini pekerjaan kami sehari-hari. Kami yang biasa jadi anggota Komnas dan lain-lain. Pekerjaan kami gini. Oke, setelah undang-undang masyarakat ini ada, pasti ada konflik di daerah. Di desa, di kampung, di kelurahan, atau komunitas masyarakat adat. Nanti di tingkat daerah itu, Pak, pasti diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan. Dan konflik itu harus diselesaikan. Satu, bisa juga diselesaikan di criminal justice system, peradilan umum. Yang kedua, bisa juga diselesaikan di human rights justice system, di peradilan HAM. Bisa juga diselesaikan di administrative justice system, di peradilan tata usaha. Tetapi seringkali itu membutuhkan effort. Oleh karena itulah
maka proses peradilan khusus, tempat pencarian justice system untuk masyarakat adat itu penting. Di mana tempat pencarian justice system masyarakat adat? Yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi konflik-konflik terkait dengan masyarakat adat itu nanti dari panitia masyarakat adat di daerah, kabupaten, kota, provinsi. Terus kalau tidak diselesaikan, maka kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat bisa dibawa atau laporkan ke Komisi Nasional Masyarakat Adat. Jadi kenapa harus ada masyarakat adat? Karena itu sebagai tempat pencarian keadilan terakhir. Di situ ada restoratif, di situ ada restitutif. Restitusinya ada di situ, ada rehabilitasinya ada di situ, ada kompensasinya ada di situ, ada pemulihannya ada di situ. Oleh karena itu, Komnas Masyarakat Adat ini pekerjaannya berat. Nanti pengadilan masyarakat adat setelah adanya pembentukan Komnas, maka kita bisa hadirkan satu peraturan presiden yang menghadirkan peradilan masyarakat adat. Sehingga Komnas menyampaikan ke pengadilan dan pengadilan mengambil keputusan. Sama seperti hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu bisa diadili juga di peradilan umum, bisa juga diadili di pengadilan hak asasi manusia, bisa di pengadilan tata usaha negara, administrasi juga bisa, tapi juga hak asasi manusia sendiri di Komnas HAM bisa diselesaikan kalau kasus yang serius masuk ke wilayah kriminal atau yang perlu membutuhkan proses peradilan yang lebih tinggi, maka peradilan hak asasi manusia. Kami punya penyidik, kami punya hakim, tapi itu belum mampu bisa menyelesaikan kasus HAM di Republik. Ini saya Menteri HAM, Pak. Saya pun tidak sanggup, Pak, menghadirkan. Meskipun bangsa ini, kurang apa Republik Indonesia ini lengkap, Pak. Tentang bagaimana proteksi hak asasi manusia dan lembaga sistem aturan. Ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Ombudsman, Kementerian HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Buruh Migran, itu pun masih belum bisa menyelesaikan masalah HAM, Pak. Apalagi adat yang lebih jelimet. Oleh karena itu kami mengusulkan Komnas Masyarakat Adat, kemudian masyarakat adat berkedudukan sebagai subjek dalam hukum. Kemudian panitia masyarakat adat di kabupaten, kota, dan provinsi, negara mengakui masyarakat adat, restitusi dan rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana yang tadi saya sampaikan, pusat data dan informasi masyarakat adat, tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, penyelesaian sengketa, pendanaan partisipasi masyarakat, larangan, ketentuan, peralihan, dan ketentuan penutup. Jadi kami mengusulkan substansi masyarakat adat ini terdiri dari 15 substansi dan semua kami sudah rumuskan di dalam DIM yang kita sudah sampaikan kepada Bapak Ketua Badan Legislatif dan Pimpinan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.